Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di siang yang indah ini, bertepatan di area Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Marilah kita kembangkan di dalam nyawa, kembangkan di dalam jiwa, kembangkan di dalam hati, kembangkan di dalam kehidupan ini, dan kembangkan di dalam roh kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kajian kami beri judul Orang beriman adalah orang yang tak beriman, atau beriman adalah orang-orang yang tak beriman. Bagaimana cara pengertiannya di dalam kajian ini? Orang beriman dikatakan orang yang tak beriman. Apa maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang dikatakan beriman selama ini sudah kita rasakan semua. Bagi seluruh manusia, agama apapun, siapapun nama Tuhannya, yang dikatakan beriman, di dalam hati kita, diri kita beriman, diri kita percaya, diri kita yakin dengan adanya Tuhan. Karena di dalam setiap hati manusia yakin bahwa diri manusianya ada yang menciptakannya, ada yang mewujudkannya, ada yang membuatnya, ada yang menghidupkannya hingga sampai saat ini. Inilah yang dimaksud iman, inilah yang dimaksud akidah, inilah yang dimaksud percaya kepada Sang Maha Pencipta versinya manusia. Versinya hawa nafsu. Versinya iblis dan setan supaya dengan mudahnya menyesatkan manusia di dalam dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Aplikasi demi aplikasi tentang keimanan sudah kita kerjakan lewat pintu-pintu syariat, seperti beribadah, seperti sholat,
seperti beramal, mengaji, baca Al-Quran, sholawatan, istighfaran, zikiran, dan sebagainya sudah kita kerjakan sebagai bentuk rasa iman kita, sebagai bentuk pengabdian dan penyembahan kita kepada Allah, kepada Tuhan yang kita sembah, kepada Tuhan yang kita abdi. Akan tetapi anehnya Tuhannya tak ada. Aneh bin ajaibnya, Tuhan yang diabdi dan yang disembahnya gaib. Bila Tuhannya tak ada, bila Tuhannya gaib, lalu dari mana kita bisa mengabdi? Lalu dari mana kita bisa menyembah Tuhan yang tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan yang gaib? Pasti di dalam hati kita selama ini salah sembah. Salah di dalam bertuhan. Kenapa? Karena yang wujud di dalam hati kita bukan Tuhan, tapi hawa nafsu kita sendiri yang paling kita imani. Hawa nafsu kita sendiri yang paling kita cintai. Hawa nafsu kita sendiri yang paling kita sayangi di dalam kehidupan ini daripada Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi inilah yang dimaksud iman-imanan. Iman yang angen-angen. Iman imajinasi. Iman ilusi. Iman yang serba bayang-bayang. Eto ewai iman mung kita selama ini hanyalah bermaksiat dan memusuhi Tuhan saja di hati kita. Kenapa kita dikatakan memusuhi Tuhan? Karena kita lebih wujud daripada Tuhan di hati kita. Seolah-olah kita yang jadi Tuhannya. Tuhan sendiri kita tiadakan. Tuhan sendiri kita gaibkan. Lalu bila Tuhan kita tiadakan, lalu bila Tuhan kita gaibkan, bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Tuhan? Coba kita pikir dengan akal sehat kita. Coba kita hayati di dalam hati kita. Tentunya yang kita imani selama ini sejatinya bukan Tuhan, tapi yang kita imani, tapi yang kita akidai, tapi yang kita percayai sebagai Tuhan yang wujud di dalam hati kita, yakni iblis dan setanlah yang selama ini kita pertuhankan daripada mentuhankan yang menciptakan iblis dan setan. Hawa nafsu kita sendirilah yang kita pertuhankan selama ini daripada mentuhankan sang pencipta hawa nafsu kita sendiri selama ini. Inilah yang dimaksud beriman tapi tak beriman. Seolah-olah beriman tapi hakikatnya tak ada iman. Imannya eto ewai. Koyo ewai iman, tapi sejatinya tak ada iman sedikit pun walaupun sebiji darah di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita beraktivitas demi cinta kasih sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Kita mencari rezeki karena kita cinta kepada diri kita sendiri. Kita beribadah karena kita cinta kepada diri kita sendiri. Kita beribadah, sholat, berzikiran, bersolawatan, ngaji, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Semuanya karena demi cintanya.
kepada hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai dan menyayangi Sang Maha Pencipta, sementara Tuhan kita tiadakan, sementara Tuhan kita goibkan di hati kita selama ini. Jadi selama ini kita sebenarnya sudah lama salah Tuhan, salah menyembah, salah mengabdi. Inilah yang dimaksud iman tapi tak iman. Alhamdulillahirabbil alamin, iman tapi tak iman secara syariatnya. Mari kita kaji nanti sebelum kita melanjutkan kajian iman. Sebenarnya tak iman secara hakikatnya yang bagaimana. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu untuk menenggelamkan nyawa, jiwa, hati, roh, dan kehidupan kita ditenggelamkan kepada Allah yang Maha Wujud, Allah yang Maha Hidup, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Akbar, agar semua nyata di dalam hati kita. Mengheningkan cipta, mulai 3 menit, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Iman sebenarnya tak iman. Secara syariatnya sudah kita kaji. Mari kita simak di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Dibuka Al-Quran dan terjemahnya. Al-Baqarah 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Coba kita resapi di dalam hati kita, siapa yang lebih wujud daripada Allah di dalam tiap-tiap hati manusia. Selama ini yang wujud, yang hidup, yang ada, yang nampak, yang jelas di dalam hati kita kan diri kita sendiri.
berarti selama ini kita mengadakan persaingan menyembah Tuhan selain Allah, yakni menyembah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini mengadakan Tuhan tandingan di dalam hati kita selain Allah. Berarti selama ini kita iman apa tidak? Silahkan dinilai sendiri. Yang mereka cinta seperti mencintai Allah. Sementara di dalam hati kita selama ini siapa yang paling kita cintai? Bila bukan diri kita sendiri. Siapa yang paling kita sayangi selain daripada diri kita sendiri selama ini? Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini pura-pura iman, tapi hakikatnya kita memusuhi Allah di dalam hati kita. Karena kita sudah menyerupai Allah, bahwa kita selama ini sebagai raja-rajanya hati, sebagai penguasanya hati. Sementara Allah yang katanya Tuhan, sementara Allah yang katanya pencipta, tidak ada, tidak wujud, tidak hidup. Lalu bagaimana mungkin iman kita bisa terrealisasi kepada Tuhan yang tidak kita pertuhankan selama ini di dalam hati kita? Kelanjutan artinya, adapun orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Berarti bila orang-orang yang beriman itu tandanya di dalam hatinya sudah tak wujud lagi diri manusianya. Sudah tak hidup lagi diri manusianya. Sudah tak berkuasa lagi diri manusianya. Kecuali Allah itu yang dimaksud. La ilaha illallah. Itulah yang dimaksud. Iman yang sebenar-benarnya iman di sisi Allah. Bukan iman di sisi hawa nafsu. Bukan iman di sisi setan. Bukan iman di sisi iblis. Selama ini kan kita imannya kepada iblis dan setan. Selama ini kita imannya, cintanya kepada hawa nafsu kita sendiri. Sehingga kita menjadi utusan-utusan setan. Sehingga kita menjadi rasulnya iblis dan setan. Yang mana di dalam hati kita selalu bergema kekuasaan hawa nafsu kita sendiri daripada kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Itulah tanda bahwa kita cintanya hanyalah kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Bagaimana mungkin kita berharap pahala? Bagaimana mungkin kita berharap surga? Sementara Tuhan yang punya pahala, sementara Tuhan yang punya surga, tidak kita abdi di dalam hati kita. Kita melainkan mengabdi kepada ahli neraka, ahli jahanam. Siapa? Hawa nafsu kita yang selalu terbakar di dalam hati kita dengan urusan-urusan dunia, dengan urusan-urusan pangkat, dengan urusan-urusan kebanggaan, dengan urusan-urusan kemuliaan. Kita dibakar di dalam kehidupan dunia ini karena kita cintanya kepada iblis dan setan yang wujud di dalam hati kita. Siapa iblis dan setan itu? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu? Siapa yang hidup di dalam hatimu? Siapa yang berkuasa di dalam hatimu? Kan diri kita sendiri. Diri kita sendiri inilah yang dimaksud setan yang terkutuk itu. Setan yang menyerupai Tuhan. Setan yang selalu
mensekutukan Tuhan dengan dirinya sendiri. Inilah bukti bahwa kita selama ini mengadakan tandingan-tandingan Tuhan yang selain Allah di dalam hati kita. Eto-etoi iman, tapi sebenarnya tak ada iman walaupun sebiji darah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang tak beriman. Secara hakikat makrifatnya bagaimana? Ketika di dalam hati kita sudah mencapai di dalam baiat ataupun di dalam kematian ataupun di dalam kekiamatan, hari akhir telah tiba, zaman akhir telah tiba, kematian manusianya secara maknawi sudah tiba, maka nyatalah Allah sebagai Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Inilah yang dimaksud iman adalah orang-orang yang tak beriman. Bila manusianya sudah kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, berarti yang wujud hanya Allah, manusianya tak wujud lagi. Berarti yang hidup hanya Allah, manusianya tak hidup lagi. Berarti hanya Allah lah yang berkuasa, manusianya tak punya kekuasaan lagi. Lalu bagaimana mungkin manusia disebut beriman, sementara manusianya sudah tak ada lagi. Sementara manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Inilah secara hakikat dan makrifatnya. Iman itu adalah orang-orang yang tak beriman. Maknanya bagaimana mungkin manusia dikatakan beriman ketika manusianya sudah mati diri kemanusiaannya, sudah tak ada diri kemanusiaannya, sudah goib diri manusiaannya di dalam kewujudan Tuhannya. Inilah yang disebut orang yang beriman itu adalah orang yang tak beriman. Orang yang hidup itu adalah orang yang tak hidup. Orang yang berkuasa itu adalah orang yang tak punya kekuasaan lagi di dalam hatinya. Karena ia sudah mentuhankan Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Sejak dari tanah, hidupilah cikal bakal badan ini dengan uripe Allah. Diperjalankan dari tanah menuju menjadi tumbuh-tumbuhan. Dihidupi dengan uripe Allah. Dari tumbuh-tumbuhan diperjalankan lagi dengan hasil-hasil buah-buahan, hasil sayuran, hasil padi, sehingga dimakan oleh calon kedua orang tua kita, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur. Bertemulah kedua orang tua kita sehingga cikal bakal badan kita menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Siapakah yang bersama kita sejak dari tanah sampai jadi bayi? Dialah Tuhan yang menciptakan kita. Siapa dia? Hidup yang kita akui sebagai hidup kita, inilah Tuhannya seluruh alam semesta. Jadi kalau kita mengaku bahwa hidup ini adalah hidup kita, itu salah total. Bagaimana mungkin kita dikatakan punya hidup bila suatu saat kita nanti harus mati? Berarti hidup ini bukan hidup kita, tapi uripe Allah, hidupnya Tuhannya manusia. Karena hidup takkan pernah mati, tapi manusia hanya dipakai oleh hidup. Ibarat baju yang kita pakai ini hanyalah baju yang tak bisa apa-apa. Dengan kita pakai, akhirnya baju bisa, kelihatannya bisa memasak, baju bisa sholat, baju bisa duduk, baju bisa berdiri, baju bisa bekerja dan sebagainya. Apakah mungkin baju itu bisa duduk sendiri? Apakah baju bisa memasak sendiri? Apakah baju bisa sholat sendiri tanpa dipakai oleh yang memiliki baju? Sama halnya diri kita dengan Tuhan. Al-insanu sirri
wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia. Siapakah rahasia manusia? Rahasia manusia adalah Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Bila kita dikatakan sudah beriman, berarti kita wajib mati, berani mati syahid. Maknanya berani mati di dalam menyaksikan uripe Allah. Itulah yang dimaksud. Orang yang beriman itu adalah orang yang tak beriman secara hakikat makrifatnya. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua jamaah baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri seperti Alaska, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di siang yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama sholawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر كلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.